Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di mata kuliah pengantar akuntansi 2. Yang sebelumnya kita sempat membahas tentang akuntansi kas dan sekarang kita sudah ada di materi akuntansi piutang. Ada beberapa hal yang akan saya jelaskan nanti yang harapannya nantinya setelah mengikuti materi akuntansi piutang ini mahasiswa dapat yang pertama mengidentifikasi klasifikasi piutang, yang kedua memperoleh gambaran mengenai prosedur dasar dalam pengendalian internal atas piutang usaha, yang ketiga menyiapkan ayat jurnal untuk mencatat transaksi piutang usaha, yang keempat menyiapkan ayat jurnal untuk mencatat piutang tak tertagih dengan menggunakan metode hapus langsung, yang kelima menyiapkan ayat jurnal untuk mencatat estimasi piutang tak tertagih dengan menggunakan metode pencadangan, yang keenam menjelaskan karakteristik wesel, dan yang ketujuh menyiapkan ayat jurnal untuk mencatat transaksi piutang wesel. Yang selanjutnya kita akan membahas tentang klasifikasi piutang. Di sini ada beberapa poin yang akan kita diskusikan nanti. Sebenarnya untuk istilah piutang mengacu pada sejumlah tagihan yang akan diterima oleh perusahaan dari pihak lain, baik sebagai akibat penyerahan barang dan jasa secara kredit. Di sini untuk piutang pelanggan yang terdiri atas piutang usaha dan memungkinkan piutang wesel memberikan pinjaman untuk piutang karyawan, piutang debitur yang biasanya langsung dalam bentuk piutang wesel dan piutang bunga, maupun sebagai akibat kelebihan pembayaran kas kepada pihak lain. Sebagian besar piutang ini timbul dari sebuah penyerahan barang dan jasa secara kredit kepada pelanggan, dan tidak dapat dipungkiri bahwa pada umumnya pelanggan akan menjadi lebih tertarik untuk membeli sebuah produk yang ditawarkan secara kredit oleh perusahaan, dan hal ini rupanya juga menjadi salah satu trik bagi perusahaan untuk meningkatkan besarnya omset penjualan yang akan tampak dalam laporan laba ruginya. Piutang yang timbul dari penjualan atau penyerahan barang dan jasa secara kredit ini diklasifikasikan sebagai piutang usaha yang kemudian tidak tertutup kemungkinan akan berganti menjadi piutang wesel. Nah, di dalam prakteknya piutang pada umumnya akan diklasifikasikan menjadi 3, yakni piutang usaha, piutang wesel, dan piutang lain-lain. Jadi klasifikasi piutang ada 3. Untuk yang pertama, piutang usaha. Piutang usaha di sini jumlah yang akan ditagih dari pelanggan sebagai akibat penjualan barang atau jasa secara kredit. Piutang usaha memiliki saldo normal di sebelah debit sesuai dengan saldo normal untuk aset. Piutang usaha biasanya diperkirakan akan dapat ditagih dalam jangka waktu yang relatif pendek, biasanya dalam jangka waktu 30 hingga 60 hari. Setelah ditagih, secara pembukuan piutang usaha akan berkurang di sebelah kredit, dan piutang usaha diklasifikasikan dalam neraca sebagai aset lancar. Yang selanjutnya, yang kedua, piutang wesel. Piutang wesel di sini tagihan perusahaan kepada pembuat wesel. Pembuat wesel di sini adalah pihak yang telah berhutang kepada perusahaan, baik melalui pembelian barang atau jasa secara kredit maupun melalui peminjaman sejumlah uang. Pihak yang berhutang berjanji kepada perusahaan untuk membayar sejumlah uang tertentu berikut bunganya dalam kurun waktu yang telah disepakati bersama. Janji pembayaran tersebut ditulis secara formal dalam sebuah wesel atau promes. Nah, di sini perhatikan baik-baik bahwa piutang wesel mengharuskan debitur untuk membayar bunga.
Bagi pihak yang berjanji untuk membayar, dalam hal ini bisa disebut pembuat wesel, instrumen kreditnya dinamakan wesel bayar, yang tidak lain akan dicatat sebagai utang wesel. Sedangkan bagi pihak yang dijanjikan untuk menerima pembayaran, instrumennya dinamakan wesel tagih, yang akan dicatat dalam pembukuan sebagai piutang wesel. Piutang wesel sama seperti piutang usaha, memiliki saldo normal di sebelah debit, sesuai dengan saldo normal untuk aset. Setelah ditagih, piutang wesel juga akan berkurang di sebelah kredit. Piutang wesel diklasifikasikan dalam neraca sebagai aset lancar atau aset tidak lancar. Piutang wesel yang timbul sebagai akibat penjualan barang atau jasa secara kredit akan dilaporkan dalam neraca sebagai aset lancar. Sedangkan piutang wesel yang timbul dari transaksi pemberian pinjaman sejumlah uang kepada debitur akan dilaporkan dalam neraca kreditur sebagai aset lancar ataupun aset tidak lancar, tergantung pada lamanya jangka waktu peminjaman. Piutang wesel yang bersifat lancar yang timbul sebagai akibat dari penjualan barang atau jasa secara kredit merupakan pengganti dari piutang usaha yang belum juga diterima pembayarannya hingga batas waktu kredit berakhir. Yang selanjutnya, yang terakhir, yakni piutang lain-lain. Piutang lain-lain umumnya diklasifikasikan dalam dan dilaporkan secara terpisah dalam sebuah neraca. Contohnya adalah piutang bunga, piutang dividen, piutang pajak, dan tagihan kepada karyawan. Jika piutang dapat ditagih dalam jangka waktu 1 tahun atau sepanjang siklus normal operasional perusahaan, yang mana yang lebih lama, maka piutang lain-lain ini akan diklasifikasikan sebagai aset lancar. Di luar itu, tagihan akan dilaporkan dalam neraca sebagai aset tidak lancar. Siklus normal operasional perusahaan adalah lamanya waktu yang dibutuhkan oleh perusahaan mulai dari pembelian barang dagang dari pemasok, menjualnya kepada pelanggan secara kredit, sampai pada diterimanya penagihan piutang usaha atau piutang dagang. Piutang lain-lain ini memiliki saldo normal di sebelah debit yang akan berkurang di sebelah kredit. Untuk menentukan batasan lancar dan tidak lancar, perhatikan contoh berikut. Jika lamanya siklus normal operasional perusahaan adalah 10 bulan, maka pengertian lancar di sini adalah maksimum 12 bulan. Jadi, piutang yang baru dapat ditagih setelah 1 tahun lebih akan diklasifikasikan sebagai tidak lancar. Namun, jika lamanya siklus normal operasional perusahaan adalah 14 bulan, maka pengertian lancar di sini adalah maksimum 14 bulan. Jadi, piutang yang baru dapat ditagih setelah 14 bulan dikatakan sebagai tidak lancar. Selanjutnya terkait pengendalian internal atas piutang usaha. Prinsip-prinsip pengendalian internal yang telah dibahas di akuntansi kas. Jika kita berbicara mengenai pengendalian internal atas piutang, maka sesungguhnya yang menjadi pusat perhatian kita adalah bagaimana pengamanan yang efisien dan efektif dilakukan atas piutang usaha, baik dari segi pengamanan atas perolehan fisik kas, pemisahan tugas, sampai pada tersedianya data catatan akuntansi yang akurat. Dalam prakteknya, ketiadaan pemisahan tugas antara fungsi penjualan dengan fungsi kredit ditambah lagi dengan kurang tepatnya dasar perhitungan komisi seringkali menimbulkan peluang terjadi tindakan kecurangan. Tidak mustahil karyawan bagian penjualan akan berusaha memperbesar komisi penjualan dengan cara yang tidak benar, di mana oknum bagian penjualan akan membuat seolah-olah penjualan barang dagang ke pelanggan sungguh terjadi.
padahal penjualan tersebut dilakukan secara fiktif. Artinya barang tidak dijual ke pelanggan sungguhan namun disembunyikan. Nah, begitu juga dengan komisi yang diperoleh. Oknum karyawan tidak akan mengembalikan barang yang telah disembunyikannya seolah-olah terjadi retur dari pembeli. Seperti kita ketahui, penerapan pengendalian internal memang tidak lepas dari biaya-biaya tambahan yang harus dikorbankan oleh sebuah perusahaan. Dalam hal ini, mengingat kembali bahwa perusahaan pada dasarnya harus mempertimbangkan atau membandingkan antara besarnya biaya tambahan yang akan dikeluarkan dengan manfaat yang akan diperoleh. Atas dasar pertimbangan cost dan benefit tadi, apabila perusahaan pada akhirnya lebih memilih untuk merangkap kedua fungsi, maka dasar perhitungan komisi haruslah berdasarkan pada tingkat kolektibilitas piutang, bukan omset penjualan. Artinya, komisi penjualan akan terhitung berdasarkan pada besarnya piutang usaha yang telah berhasil ditagih atau dikonversi menjadi uang kas. Yang selanjutnya yakni pengakuan piutang usaha. Seperti yang telah disinggung sebelumnya, yaitu pada saat membahas mengenai akuntansi dalam perusahaan dagang, akun piutang usaha pertama kali akan timbul oleh karena penjualan barang dagangan secara kredit, yang kemudian dapat diikuti dengan transaksi retur penjualan, penyesuaian atau pengurangan harga jual, dan pada akhirnya terjadi penagihan. Untuk piutang usaha yang tidak dapat ditagih di sini, begitu piutang usaha dicatat, nantinya akan dilaporkan dalam neraca sebagai aset lancar. Piutang usaha yang dilaporkan dalam neraca ini haruslah benar-benar menunjukkan suatu jumlah yang kemungkinan besar dapat ditagih. Setelah memperhitungkan besarnya kredit macet, beban yang timbul atas tidak tertagihnya piutang usaha atau kredit macet akan dicatat dalam pembukuan sebagai beban operasional, yaitu dengan menggunakan istilah akun beban kredit macet atau beban piutang ragu-ragu atau beban piutang yang tidak dapat ditagih. Pada umumnya, setiap calon pembeli haruslah terlebih dahulu memenuhi persyaratan kredit sebelum aplikasi atau transaksi kredit tersebut disetujui. Akan tetapi pada kenyataannya beberapa piutang usaha justru menjadi tidak dapat ditagih sebagai akibat dari kondisi pelanggan yang ada setelah periode kredit berjalan. Kondisi ini misalkan saja adanya pelanggan yang tidak bisa membayar karena menurunnya omset penjualan sebagai akibat dari lesunya perekonomian. Selanjutnya di sini untuk dua metode yang digunakan untuk menilai, mencatat, atau menghapus piutang usaha yang tidak dapat ditagih, yaitu menggunakan metode hapus langsung dan metode pencadangan. Untuk metode hapus langsung di sini, metode ini kerap sekali digunakan terutama oleh perusahaan yang memiliki bidang usaha seperti restoran, hotel, rumah sakit, kantor akuntan publik, dan toko eceran dengan skala bisnis yang relatif kecil. Faktor-faktor yang membuat metode hapus langsung ini dipakai, yang pertama, terdapat sebuah situasi yang dimana memang sangat tidak memungkinkan bagi perusahaan untuk mengestimasi besarnya piutang yang tidak dapat ditagih sampai dengan akhir periode. Yang kedua, khusus bagi perusahaan yang menjual sebagian besar barang atau jasanya secara tunai, sehingga jumlah beban atas piutang usaha yang tidak dapat ditagih boleh dibilang sangat tidak material. Untuk hal yang kedua ini, tentu saja bahwa jumlah piutang usaha yang timbul dari kegiatan bisnis perusahaan hampir dapat dipastikan sangat kecil sekali.
Ketika metode hapus langsung ini digunakan, maka beban kredit macet atau beban piutang yang tidak dapat ditagih hanya akan dicatat atau diakui apabila benar-benar telah terjadi pelanggan tertentu yang menyatakan tidak bisa membayar atau yang bisa disebut actual loss, bukan berdasarkan pada kerugian estimasi. Jadi pada saat perusahaan mendapati bahwa pelanggan tertentu tidak bisa membayar, maka pada saat itulah perusahaan akan menghapus langsung piutang usahanya atas pelanggan tertentu di sebelah kredit dan membebankannya di sebelah debit sebagai beban kredit macet atau beban piutang yang tidak dapat ditagih. Metode yang selanjutnya di sini metode pencadangan. Sepanjang periode di mana penjualan kredit terjadi, estimasi mengenai besarnya piutang usaha yang tidak dapat ditagih pada titik ini karena perusahaan belum dapat mengetahui mana dari pelanggan yang tidak bisa membayar, maka perusahaan tidak akan mengkredit atau menghapus piutang usaha secara langsung. Satu hal yang perusahaan dapat memprediksi, yaitu bahwa berdasarkan pengalaman masa lampau, selalu ada pelanggannya yang tidak bisa membayar. Namun mengenai siapa orangnya dan berapa jumlah piutang yang macet, tentu saja baru akan dapat diketahui nanti secara pasti sampai dengan pelanggan tersebut menyatakan tidak bisa membayar. Dengan menggunakan metode pencadangan, besarnya estimasi atas beban piutang yang tidak dapat ditagih akan diakui dalam periode yang sama sebagaimana penjualan kredit dicatat tanpa harus menunggu terjadinya actual loss yang mungkin baru terjadi setelah periode penjualan berlangsung. Besarnya estimasi ini diperoleh berdasarkan hasil pengamatan atau pengalaman masa lampau mengenai jumlah piutang usaha yang macet. Di sini sangat jelas perbedaan antara metode hapus langsung dan metode pencatatan, bahwa jika metode hapus langsung di sini dibuat oleh perusahaan untuk mencatat besarnya actual loss, tapi kalau di metode pencadangan di sini tanpa harus menunggu terjadinya actual loss. Di situ terkait karakteristik dan akuntansi piutang wesel. Piutang wesel memiliki tanggal jatuh tempo, di mana nilai pada saat jatuh tempo ini terdiri atas nilai nominal ditambah dengan bunga. Klaim yang didukung oleh surat utang atau surat kesanggupan membayar dari pihak yang berhutang memiliki beberapa keuntungan dibanding dengan klaim dalam bentuk piutang usaha yang dimana tanpa adanya janji tertulis dari pihak yang berhutang untuk melakukan pembayaran. Dengan menandatangani surat utang, debitur mengakui pinjamannya kepada kreditur dan sepakat untuk membayarnya sesuai dengan ketentuan-ketentuan yang tertuang dalam surat utang. Surat utang adalah sebuah janji tertulis untuk membayar sejumlah uang tertentu pada waktu yang ditetapkan. Promes ini terhutang kepada pemegang wesel. Promes pada mulanya dibuat dan ditandatangani oleh pihak yang berjanji untuk melakukan pembayaran. Bagi pemegang wesel, promes ini menimbulkan piutang wesel, sedangkan bagi pihak pembuat wesel, promes ini menimbulkan utang wesel. Nah, untuk promes sendiri pada umumnya akan digunakan yang pertama ketika seseorang atau perusahaan meminjam atau meminjamkan uang. Dalam kasus peminjaman uang, pihak yang memberikan pinjaman tentu saja menghendaki adanya pembayaran bunga dari si peminjam yang akan diterimanya nanti bersamaan dengan pembayaran pokok pada saat pinjaman tersebut jatuh tempo.
Dalam hal ini, piutang wesel akan langsung timbul dan mengharuskan debitur untuk membayar bunga. Boleh dikatakan hampir sebagian besar promes timbul dalam kaitannya dengan transaksi peminjaman uang. Yang kedua, ketika jumlah transaksi dan periode kredit melebihi batas normal. Dalam kasus ini, piutang wesel biasanya akan langsung timbul tanpa melalui piutang usaha terlebih dahulu. Promes sering digunakan untuk periode kredit yang melebihi 60-90 hari atau lebih lama lagi. Promes juga akan digunakan terutama untuk pelanggan yang memiliki resiko tinggi dan atau menginginkan pembelian barang secara kredit dalam jumlah yang sangat besar. Dan yang ketiga di sini dalam rangka penyelesaian utang usaha atau piutang usaha. Piutang wesel seringkali timbul atas pelanggan yang ingin memperpanjang jangka waktu pembayaran piutang usaha. Utang usaha akan dikonversi atau direklasifikasi menjadi utang wesel apabila belum juga dibayar sampai dengan tanggal jatuh temponya. Penjual biasanya akan meminta pembeli untuk membuat promes dan penjual akan segera mereklas atau mengganti piutang usaha menjadi piutang wesel. Setelah promes ini ditandatangani, pembuat promes nantinya tidak hanya berhutang atas nilai pokok tetapi juga akan berhutang terhadap bunga yang terhitung sejak promes dikeluarkan sampai dengan utang wesel tersebut jatuh tempo. Bagi penjual, piutang usaha tidak memberikan hak bunga. Berbeda dengan piutang wesel, begitu wesel diterima, maka sejak hari itu juga penjual berhak atas pendapatan bunganya sampai dengan tanggal piutang wesel jatuh tempo. Nah, ini perbedaan antara piutang usaha dengan piutang wesel. Yang selanjutnya kita membahas tentang penjualan piutang usaha. Untuk piutang usaha, untuk penjualan piutang di sini, yang pertama, aset yang ditransfer harus telah diisolasi atau dipisahkan dari isi penjualnya, di mana si penjual piutang dan para krediturnya tidak lagi memiliki akses terhadap piutang usaha yang telah dijualnya tersebut. Jadi, di dalam piutang usaha itu memang ada sebuah penjualan piutang usaha. Kemudian yang kedua, pembeli piutang memiliki hak penuh untuk menjaminkan, menggadekan atau menukar piutang yang telah dibelinya tersebut dari si penjual. Penjualan piutang tidak dapat membeli kembali piutang yang telah dijual dan tidak memiliki kemampuan yang dapat menyebabkan pembeli mengembalikan piutang tersebut. Nah, itu tadi untuk materi akuntansi piutang. Jadi saya ulangi lagi untuk klasifikasi piutang di sini ada 3, yakni piutang usaha, piutang wesel, dan piutang lain-lain. Kemudian metode yang bisa kita gunakan yakni ada 2, metode hapus langsung dan metode pencadangan. Untuk penjaminan piutang usaha di sini ada bank sebagai lembaga peminjaman uang yang di situ memiliki 2 kegiatan, yakni menggadaikan piutang dan janji tertulis atau wesel tadi yang sudah kita pelajari. Pembukuan dilakukan secara sederhana dengan cara melaporkan penerbitan wesel dan pelunasan pinjaman. Ini. Nah, baik, untuk materi akuntansi piutang
Saya ulangi lagi, jadi untuk klasifikasi piutang ada 3, yakni ada piutang usaha, piutang wesel, dan piutang lain-lain, yang nantinya akan kita diskusikan lebih lanjut terkait ketiga piutang tersebut. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Terima kasih atas waktunya. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk selanjutnya di sini saya akan memberikan sebuah contoh kasus dalam perhitungan piutang. Untuk yang kasus pertama di sini ada sebuah contoh soal yang pada tanggal 31 Desember tahun 2000 PT Sumatera memiliki informasi sebagai berikut. Untuk nilai piutang dagang di situ 400 juta, kemudian penjualan bersih 2M, kemudian cadangan kerugian piutang 1.250.000. Kemudian kita diminta untuk menyusun jurnal yang diperlukan apabila perusahaan menaksirkan piutang yang tidak tertagih sebesar 2% dari penjualan bersih. Kita ketahui bahwa di situ penjualan bersih adalah memiliki nilai 2M. Sehingga untuk menghitung 2% dari penjualan bersih, yakni 2M ini dikali 2% dan memiliki nilai 40 juta. Setelah itu kita susun sebuah jurnal yang dimana piutang tak tertagih ini ada di sebelah debit senilai 40 juta dan ada di sebelah kredit, yakni piutang dagang senilai 40 juta. Yang tadi sudah kita pelajari bahwa di situ ketika perhitungan untuk menaksirkan piutang, maka piutang dagang ini ada di sebelah kredit. Untuk selanjutnya, untuk penyusunan jurnal yang diperlukan apabila perusahaan menaksir piutang yang tidak dapat tertagih sebesar 4% dari saldo akhir piutang dagang. Nah, kita ketahui di situ untuk nilai piutang dagang senilai 400 juta. Nah, untuk menghitung taksiran piutang yang tidak dapat ditagih, maka 4% dikali 400 juta memiliki nilai 16 juta. Sehingga untuk jurnal yang akan kita susun di sini yang ada di sebelah debit, kerugian piutang senilai 16 juta, yang ada di sebelah kredit, cadangan kerugian piutang senilai 16 juta. Untuk kasus yang kedua, di sini pada tanggal 31 Desember PT Krakatau memiliki informasi sebagai berikut terkait piutang dagang, yakni 320 juta. Kemudian penjualan kreditnya senilai 1.920 juta. Kemudian kita diminta untuk menghitung jumlah kerugian piutang dan membuat jurnal penyesuaian yang diperlukan apabila yang pertama, rekening cadangan kerugian piutang sebelum penyesuaian memiliki saldo kredit 800.000. Yang kedua, rekening cadangan kerugian piutang sebelum penyesuaian memiliki saldo debit senilai 600.000. Untuk poin yang kedua, dari hasil analisis umur piutang diperoleh informasi bahwa jumlah cadangan kerugian piutang periode ini adalah 6.900.000 dan rekening cadangan kerugian piutang sebelum penyesuaian memiliki saldo kredit sebesar 3.500.000 dan rekening cadangan kerugian piutang sebelum penyesuaian memiliki saldo debit 1.500.000. Untuk penyusunan jurnalnya, yang pertama di situ kita mencatat nilai kerugian piutang sebesar 800.000 di sebelah debit, kemudian cadangan kerugian piutangnya sebelah kredit juga senilai 800.000.
Untuk yang kedua, sama, kita memakai akun kerugian piutang di sebelah debit dan cadangan kerugian piutang di sebelah debit dengan nilai yang sama, yakni 600.000. Untuk poin yang kedua, di situ sama, kita masih menggunakan kerugian piutang dan cadangan kerugian piutang senilai 3.400.000. Dan poin B, kerugian piutang dan cadangan kerugian piutang senilai 8.400.000. Untuk kasus yang ketiga, di sini berikut informasi yang berhubungan dengan piutang dan penjualan pada PT Sulawesi tanggal 31 Desember tahun 2000. Di sini untuk piutang dagang memiliki nilai 150 juta, kemudian cadangan kerugian piutangnya memiliki nilai 900.000, penjualannya 980 juta, retur dan potongan penjualan di sini 20 juta. Kita diminta untuk yang pertama menyusun jurnal untuk mencatat kerugian piutang tahun 2000. Apabila perusahaan menaksir piutang yang tidak dapat ditagih sebesar 2% dari penjualan bersih. Kita ketahui bahwa di sini penjualan bersih kita 980. Nah, untuk menghitung kerugian piutangnya di sini 2% dari 980. Nah, untuk penyelesaiannya, kerugian piutang ada di sebelah debit senilai 22.182.000. Kemudian di sebelah kredit ada cadangan kerugian piutang sama nilainya 22.182.000. Nah, untuk selanjutnya menyusun jurnal untuk mencatat kerugian piutang tahun 2000 apabila perusahaan menaksir piutang yang tidak dapat ditagih 3% dari saldo piutang dagang. Kita ketahui bahwa piutang dagang kita memiliki nilai 150 juta dikali 3% sehingga muncul nilai 4.500.000 di situ. Sehingga untuk jurnal penyelesaiannya sama, kita menggunakan akun cadangan kerugian piutang pada debit dan piutang dagang di sebelah kredit senilai 4.500.000. Nah, untuk yang ketiga, menyusun jurnal untuk mencatat penghapusan piutang kepada Tuan Barno pada tanggal 30 April 2001 tahun berikutnya. Saldo rekening pembantu piutang kepada Tuan Barto pada tanggal tersebut sejumlah 1.200.000. Nah, untuk menghitung di sini karena estimasinya untuk perusahaan atau PT Sulawesi ini menggunakan estimasi 12 bulan. Jika kita menghitung penghapusan piutang di bulan April, maka kita membutuhkan waktu 4 bulan, Januari, Februari, Maret, April di tahun berikutnya, ada 4 bulan. Kemudian saldo rekening pembantu piutang di sini senilai 1.200.000. Untuk mengetahuinya berapa penghapusan piutang yang harus dilakukan oleh PT Sulawesi di sini 1.200.000 dikali 4 bulan dibagi 12 sehingga menghasilkan nilai 400.000. Untuk menyusun jurnalnya di sini untuk yang ada di sebelah debit di situ cadangan kerugian piutang dan yang ada di sebelah kredit piutang dagang senilai 400.000. Nah, untuk selanjutnya ini sebagai bahan diskusi kita. Jadi ada kasus pertama di sini dalam buku besar CV Sentosa pada tanggal 31 Desember
tahun 2000 terdapat rekening-rekening sebagai berikut. Yang pertama terkait piutang dagang, di sini senilai 15 juta. Kemudian cadangan kerugian piutang di sini 100.000. Kemudian penjualan ada nilai 32.900.000. Kemudian retur penjualan 900.000. Potongan penjualan 200.000. Sehingga untuk penyelesaiannya susunlah jurnal penyesuaian untuk mencatat transaksi piutang tak tertagih jika besarnya kerugian piutang tak tertagih ditentukan 2% dari penjualan dan 2% dari penjualan bersih. Kemudian untuk cadangan kerugian piutang ditetapkan yang pertama ditambah 5% dari saldo piutang dan yang kedua dinaikkan sampai 5% dari saldo piutang. Nah, diskusi ini bisa dikerjakan oleh masing-masing mahasiswa. Kemudian mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan terkait contoh kasus dalam akuntansi piutang. Selebihnya saya mohon maaf. Terima kasih dan selamat mengerjakan.